Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. Ini salah satu masalah yang biasanya dihadapi di sekolah ya, untuk setiap mata pelajaran. Biasanya dia ada yang mengalami siswa yang dia kurang termotivasi gitu untuk belajar gitu ya. Apa sih cirinya siswa tersebut tidak termotivasi ketika dia belajar? Itu salah satunya adalah pertama, peserta didik yang tidak bersemangat ketika sedang belajar. Kemudian peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Itu salah satunya karena dia memang tidak termotivasi. Ya. Kemudian yang ketiga, ada peserta didik yang tidak tertarik dengan pembelajaran yang kita ampu, atau memang peserta didik tidak tertarik dengan pelajaran tersebut, sehingga dia memang malas gitu kan, seperti itu. Motivasi itu sendiri apa sih? Motivasi itu, ini kalau menurut definisi ya, itu dia diambil dari bahasa mopere yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari siswa atau peserta didik ini untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menemukannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, hal ini bukan hanya tanggung jawab dari guru ya, tetapi juga tanggung jawab dari ibu bapak atau orang tua yang ada di rumah. Karena motivasi itu sendiri dia dibagi jadi beberapa bagian ya, ada dua di sini. Motivasi belajar secara intrinsik. Intrinsik itu artinya motivasi yang ada dari dalam diri siswa ya, itu berasal dari diri siswa untuk belajar. Nah, motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk berprestasi, untuk masuk sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, untuk membanggakan orang tua. Jadi yang berasal dari dalam dirinya sendiri itu adalah motivasi belajar secara intrinsik ya. Selanjutnya ada motivasi belajar secara ekstrinsik. Apa sih motivasi belajar secara ekstrinsik? Ekstrinsik itu artinya dari luar ya. Jadi motivasi belajar secara ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi intrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi misalnya, atau dari guru juga bisa, misalnya kalau yang dapat ulangannya 100 dapat reward. Dan itu adalah motivasi belajar ekstrinsik, sehingga peserta didik termotivasi untuk bisa agar dia dapat hadiah ya, atau mengikuti saran atau nasihat dari guru dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik ini? Nah, pertama, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Mungkin ini khusus untuk guru ya, jadi guru selalu bereksplorasi untuk mencari media pembelajaran seperti apa yang cocok, yang menarik, sehingga anak semangat ya, sehingga motivasi belajarnya ada gitu ya. Kemudian menjadikan siswa peserta didik yang aktif, jadi jangan hanya gurunya saja yang aktif, tapi guru cukup jadi fasilitator, sisanya adalah anak siswa atau peserta didik atau siswa ini yang aktif. Kemudian memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, sekarang kan media itu banyak ya, manfaatkanlah media seoptimal mungkin. Nah, kalau media ini bukan hanya dari guru, orang tua juga bisa memfasilitasi mungkin dengan memberikan kuota, karena sekarang kan anak-anak itu dengan gadgetnya itu luar biasa ya. Nah, memanfaatkan media di sini juga salah satunya dengan memanfaatkan gadget ya. Anak-anak itu akan lebih tertarik gitu kan, ketika dia disuruh nyari di Google daripada dia mendengarkan gurunya yang berbicara. Kemudian juga menciptakan kompetisi, persaingan ya, tapi dia harus bernilai positif ya persaingannya, sehingga persaingan yang sehat ya, sehingga dia tidak menghalalkan segala cara ingin dapat nilai 100, pengen dapat hadiah tetapi dengan nyontek misalnya, tidak juga seperti itu, tapi tumbuhkanlah
kompetensi ini adalah kompetisi yang positif gitu ya, yang sehat gitu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mengadakan evaluasi. Jadi nanti kan ketika sudah dievaluasi dapat nilai 100, itu anak menjadi tertarik, oh ternyata saya bisa gitu kan, seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini untuk guru ataupun untuk orang tua ya, dermawan akan pujian, memberikan pujian kepada anak, pada peserta didik itu hal-hal yang positif sehingga anak merasa dihargai, merasa berbangga, oh tidak, perjuangan saya tidak sia-sia, ternyata orang tua menghargai, guru menghargai gitu kan, seperti itu. Kemudian yang terakhir dia sampaikan motivasi secara langsung. Artinya kita guru maupun orang tua di rumah selalu memberikan motivasi kepada anak. Yuk kita belajar yang baik hari ini biar masa depan lebih indah atau bagaimana ya. Jangan sampai nanti anak berpikir orang tidak sekolah saja bisa jadi direktur ya. Itu mah hanya nasib ya kebetulan. Kalau dihitung itu dari berapa ribu direktur, berapa orang sih yang nggak sekolah? Semuanya pasti dia sekolah gitu ya. Itu kan contoh-contoh orang-orang yang termotivasi untuk belajar dengan lebih baik lagi. Nah itu adalah beberapa penyelesaian masalah yang dialami oleh siswa terkendala dengan motivasi belajar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.